Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Al-ayah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dulu para sesepuh yang selalu kita hormati, kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya tanpa kecuali yang saya hormati, adik-adik para remaja yang kita banggakan, hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Puji syukur, mari tiada henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia, rahmat, taufik, hidayahnya serta nikmat-nikmat lain yang tiada terkira yang Allah telah curahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga terlimpah pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan mudah-mudahan kita semua. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara, bersyukur kita diberi umur panjang oleh Allah mengalami bulan Ramadan 1 bulan penuh, lalu kita sudah lebaran, kita sudah berkumpul bersama keluarga. Sekarang Ramadan sudah lewat, badawis lewat. Mari sekarang kita hidup normal kembali. Mari kita hal-hal baik yang diamanatkan, yang diwariskan oleh puasa Ramadan, mari kita lanjutkan, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang takwa. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kembali hidup normal. Sekarang setiap malam Senin kita pengajian rutin di masjid ini. Hari ini kita lanjutkan bersama saya kitab Arba'in. Hari ini kita sampai hadis yang ke-13. Jadi hadis ke-12 sudah, hadis ke-13 sekarang. Sebelum kita uraikan hadisnya, saya bacakan terlebih dahulu. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini redaksi komplit hadis. Sedangkan tema pokok atau isi pokok dari hadis ini adalah yang sering kita hafal, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Inilah isinya, isi hadis. Nah, kalau redaksi lengkapnya tadi Abu Hamzah Anas bin Malik, Abi Hamzah itu Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Rasulullah SAW. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, bahwa ia, yaitu Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kamu itu dikatakan beriman, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, atau tidak beriman seorang di antara kamu, seorang pun di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis ini adalah tentang relasi, tentang hubungan antara iman dan etika, iman dan akhlak. Bagaimana terutama akhlak dalam kita bermuamalah, berkomunikasi dengan sesama mukmin, dengan terutama saudara, ya, bersama mukmin. Nah, persaudaraan karena keimanan. Jadi dari zahir hadis ini kita menunjukkan bahwa iman itu memerlukan pembuktian. Iman itu memerlukan syarat-syarat. Bahkan kalau dilakukan penelusuran itu tidak hanya syarat maksimal, itu ada syarat-syarat minimal orang beriman itu. Jadi beriman itu, meskipun beriman itu adalah perkara kita percaya kepada Allah, percaya kepada yang gaib, pada malaikat dan seterusnya, sebagaimana ada dalam rukun iman, tapi beriman itu harus juga memiliki relasi terhadap akhlak. Itu dari zahir hadis ini kita bisa menangkapnya seperti itu. Yang kedua, kata la yu'minu ahadukum menunjukkan beriman itu tidak mudah. Artinya kalau beriman itu ukurannya hanya sing penting percaya mari Gusti Allah, tapi kalau wong ora apik itu tidak bisa. Beriman itu enggak mudah. Beriman itu memerlukan energi, memerlukan semangat. Maka menggunakan kata istilah, saya senang sekali di sini menggunakan istilah tidaklah disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu mencintai dengan kata-kata cinta. Karena cinta itu bisa menimbulkan energi, Pak. Jadi iman perlu energi, dan energi itu akan mudah lahir kalau kita berangkat dari semangat cinta. Cinta itu sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang angel jadi mudah. Maka saya pesan kepada jamaah calon haji, orang-orang yang mau berangkat haji itu, kuncinya apa Ustadz? Mau berangkat haji, berak, seneng, pokoknya seneng. Angger seneng apa baik, jangan apa baik digawe disulit dikeluhkan kayak gitu ngomong kalung angel gawe, waduh kalung segala macam, anak guluna anak katelan apa, ya angger sama apa dari apa baik dikeluhkan, haji jadi angel dan sesuatu yang mudah menjadi berat. Tapi kalau kita seneng, yang berat jadi mudah. Saya pernah cerita sama bapak-bapak, ibu-ibu, wong seneng kowe lak tunggale. Walaupun ado nang gunung jadi parane. Didatangi. Inilah energi cinta. Makanya sekarang
banyak muncul istilah belajar dengan cinta, mengajar dengan cinta, berkomunikasi dengan cinta. Jadi karena cinta itu ini, kalau kita ngaji dengan cinta itu walaupun tidak ada snacknya, ya seneng. Apalagi anak, nah itu. Jadi cinta itu menimbulkan semangat, akan melahirkan semangat. Nah, kita itu seharusnya sebagai orang mukmin dalam memandang orang lain itu, mengapa kita harus menolong orang lain, mengapa kita harus membantu orang lain, mengapa kita harus mencintai orang lain, mengapa kita harus baik kepada orang lain, itu karena semuanya kembali kita harus selalu melihat orang lain itu adalah diri kita. Mereka adalah manusia, kita juga manusia. Kalau kita suka, kalau dicintai orang, maka orang lain pun seperti itu. Kalau kita tidak suka, kalau kita tidak suka dibenci oleh orang, maka orang lain pun demikian. Sehingga kalau selalu memandang dari aspek diri kita, maka kita akan berbuat baik kepada orang lain itu menjadi ringan. Jadi marilah kita seperti itu. Orang mau nolong orang lain itu berat, tapi kalau berangkat dari cinta muda, yang kedua berangkat dari saya juga senang kalau ditolong orang, maka kita menolong ini. Dan menolong itu nanti kembalinya kepada kita. Ini antara lain. Supaya kita ini. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, itu mengisyaratkan beberapa hal. Kalau di dalam buku ini kita bisa sampaikan bahwa fikul hadis atau kandungan dari hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi itu antara lain bahwa diharapkan umat Islam itu sebagai kaum yang beriman itu selalu muncul sifat persatuan dan kasih sayang. Jadi tidak senang berpecah belah. Maka kalimatnya dengan warning, tidak dikatakan beriman sebelum kamu mencintai saudara ini. Supaya apa? Supaya kita dengan orang lain itu baik. Tujuannya apa? Supaya kita bersatu, sesama orang Islam bersatu. Orang kalau bersatu, Pak, bersatu itu sangat menimbulkan kekuatan. Setetes air hujan, setetes air itu nggak ada maknanya. Tapi jika berkumpul, air yang besar itu bisa menimbulkan banjir. Kalau dimanfaatkan, dia bisa menggerakkan kincir raksasa. Nah, kincir itu tidak bisa bergerak hanya dengan setetes air, tapi setetes air yang berkumpul itu, setetes air banyak tapi tidak berkumpul, tidak bersatu, tidak bisa menggerakkan kincir. Dengan kincir yang bergerak itu dia bisa menggerakkan generator, dan generator itu menghasilkan arus listrik. Oleh karena itu bersatu itu sangat kuat. Indonesia merdeka karena kita bersatu. Setelah merdeka kita seakan-akan menjadi kadang-kadang persaudaraannya kadang-kadang seperti ternoda. Itu karena jiwa persatuan yang makin rapuh. Tapi kalau persatuan itu selalu kita kedepankan, insya Allah umat Islam itu sangat diperhitungkan. Karena nggak ada umat manusia sejumlah sebesar umat Islam. Maka beberapa kali dikatakan kekuatan Indonesia ditentukan oleh bersatunya umat Islam. Umat Islam bersatu, Indonesia maju. Umat Islam berpecah belah, Indonesia pecah porak-poranda. Karena
Maka umat Islam jangan mudah diadu domba. Bung Karno itu begitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kalau di pewayangan malah lebih ini lagi. Mari kita bersatu, biar bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip. Mari kita tetap bersatu. Ini bukan ikon atau simbol kampanye partai tertentu yang selalu mengatakan bersatu, bukan. Ini memang bersatu memang sangat dianjurkan. Di Al-Quran itu wa'tasimu bihablillah. Orang Islam itu diajari bersatu. Sholat sedunia dari Amerika sampai Amerika semua menghadap kiblat. Kan Allah ada, apakah di Ka'bah dibuka di situ ada Gusti Allah? Allah kan ada di mana-mana, bahkan lebih berat. Tapi ngapa sholat berat menyatukan supaya umat Islam bersatu? Jadi walaupun misalnya menghadap Amerika ada patung Liberty atau kita menghadap mana tempat ada yang sangat indah, tapi tidak, demi persatuan kita menghadap ke wajah yang satu. Fawalli syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Jadi kita semua itu bersatu itu baik dengan orang lain itu butuh cinta, karena cinta itu menimbulkan energi yang kuat. Ada apa namanya? Ada tahapan-tahapan supaya kita bisa membentuk ittihadul muslimin, ikatan kaum muslimin, umat Islam itu satu dengan lain. Kita merasa betul-betul innamal mu'minuna ikhwatun, sehingga kita mencintai orang lain, sehingga kita mau membantu orang lain seperti diri kita sendiri, karena kita juga butuh pertolongan. Itu ada, saya bagus sekali saya baca dari tulisan Profesor Dr. Yunan Yusuf, itu antara lain dimulai kalau di dalam peribahasa Indonesia itu tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari mengenal dulu. Kita tidak akan cinta kalau nggak kenal. Maka konsep cinta, kita tetangga antar umat Islam saling mengenal. Umat Islam itu yang paling dekat tetangga, teman-teman, saudara yang kita jamaah bareng, kita harus mengenal. Kalau nggak kenal namanya, ya kenal wajahnya. Nah, itu kan teman jamaah, teman sekolah, itu teman ini. Mengenal, lita'arofu, kita diciptakan berbeda-beda, tapi berbeda bukan untuk berpecah, tapi untuk mengenal. Kalau pertama ta'aruf, kenal. Kalau ta'aruf nanti akan tafahum. Nanti kalau kita kenal, nanti kita akan paham. Oh, orang ini senangnya ini. Orang ini sukanya ini. Maka kita tidak akan paham orang lain kalau nggak kenal. Kalau sudah paham kesenangannya, paham ketidaksukaannya, nanti kita akan tarohum. Kita akan saling kasih sayang. Bagaimana akan saling kasih sayang kalau kita tidak paham? Bagaimana kita paham kalau kita tidak saling mengenal? Jadi tak kenal maka tak sayang. Kalau bahasa Indonesia itu langsung mencolot. Kayak kenal, paham, sayang. Bahkan dalam hadis disebutkan orang Islam itu, sesama orang Islam itu disuruh tahadau antahabu, salinglah kamu memberi hadiah, salinglah kamu memberi agar kamu saling mencintai. Wong seneng orang tau mai, mau ini cinta palsu. Saya kira kan barang palsu rame. Jadi oleh karena itu kita nggak boleh. Jadi kalau kita senang ada bukti, kenal,
paham, sayang, suka memberi. Jadi orang Islam jangan kenal-kenal tok, tapi apa kita nggak ini. Kalau kita ada berkelebihan, kita beri. Kalau kita memberi, orang juga akan memberi, saling namanya. Tahado. Jadi, tapi sering doyan mai kado, mai apa, seringnya wong liya Pak, wong anak. Kalau saya kemarin nyontohnya mangkok ya, wong dagang. Tapi orang kalau kita sering tukar kayak wong Kristen. Padahal kita disuruh dalam Islam itu tahadau antahabu, salinglah memberi hadiah. Singopan bawa memberi hadiah laka Pak. Nah, maksudnya hadiah tidak harus mahal. Kadang-kadang kita terpenjara oleh budaya zaman now. Zaman sekarang kan apa-apa yang penting apa ya, biar tekor, yang penting kesohor. Iya, jadi hadiah ya cor-coran padahal duitnya utang. Nah ini ndak boleh. Jadi memberi hadiah, masyarakat dahulu itu orang tua kita itu saling memberi ya. Simbol masyarakat agraris ya, bertanam, mereka panen apa, ada mangga memberi, ada apa memberi, nanti gantian ya. Sehingga masyarakat itu terbangun dengan cinta, masyarakat itu saling bersatu karena saling memberi. Nah kalau kita tidak, kalau mengapa saling memberi? Karena kita paham. Karena kita kenal. Kadang-kadang kita kalau tangga orang kenal, ya buru-buru pan main, kenal biora, nyapa biora, paham. Ini antara lain. Yang menjadikan kita jauh, kita jarang beri. Mengapa kita jarang beri? Karena orang kenal, orang paham. Maka supaya kita bersatu, kita harus saling memahami. Dengan umat Islam itu harus saling ini. Jadilah kita warga di masyarakat itu bahwa semua orang itu punya kontribusi. Bahwa ini ya. Jadi kita bermuamalah, hidup bermasyarakat, itu semua orang harus dipahami bahwa semua orang itu punya kontribusi. Jangan merasa bahwa yang punya kontribusi itu hanya ketua RT, hanya seseorang, itu nggak bisa. Semuanya berkontribusi. RT mau peringatan 17 ya, meminta seluruh masyarakat, urunan. Kalau yang kontribusi satu orang, ya repot. Kalau suatu ketika ada apa-apa, dilengnya bisa boleh, nggak bisa. Karena itu inilah jadi hadis ini menyuruh kita pentingnya persatuan dan kasih sayang. Bersatu itu kuat, berpecah belah itu tamat. Jadi berpecah belah itu sekarat. Nah, maka dari itu kita suruh maka kita suruh cintailah. Tidak dikata beriman, agar semua orang beriman itu semua menumbuhkan rasa cinta. Karena cinta itu bisa menimbulkan energi itu energi persatuan. Persatuan itu sangat bagus. Ini antara lain. Dan ayat-ayat tentang kita suruh bersatu banyak sekali. Kita itu hakikatnya satu, sama-sama manusia. Ya, kita itu satu, maka jangan padu, jangan berantem. Kemudian yang kedua, hadis ini juga bahwa untuk mencapai iman yang sempurna, iman ini kan harapan kita, iman ini jangan sambil lalu, jangan iman kelas bawah, tapi iman itu kelas atas, iman itu berkelas. Nah, untuk mencapai iman yang berkelas, itu dibutuhkan energi-energi yang sangat kuat, salah satunya adalah ini. Jadi untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi mengapa kita harus mencintai orang lain? Karena itu akan menyempurnakan iman kita. Artinya iman kita tidak akan sempurna kalau kita hanya mencintai diri kita sendiri. Nah, mencintai kepada orang lain supaya tulus tidak pencitraan, maka cintalah orang lain seperti mencintai diri kita. Sehingga kalau kita memberi juga
mikir yang kita suka. Kalau kita sudah nggak suka, orang lain juga nggak suka. Maka kalau kita memberi juga pikir kualitasnya, bukan kualitas harga, tapi kualitas ini. Kadang-kadang kita memberi orang, kalau pakaian yang sudah nggak ini, karena tapi masih layak itu bisa. Tapi kalau makanan, karena makanan kita banyak bisa. Tapi kalau makanan itu tidak banyak, tapi karena kita beri kepada orang lain, tapi karena kita sudah nggak doyan, ya orang lain nggak doyan. Maka kalau sudah seperti itu kualifikasinya, jangan diberi orang lain. Masih ada makhluk lain yang bisa, ayam, masih bisa manfaat. Jangan samakan orang dengan, iya ini antara lain. Nah itu maksudnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Bagus sekali itu filosofi umat Islam dalam mencintai orang. Jadi kalau cintailah orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Kita kalau mencintai diri kita kan sangat luar biasa. Tuku sepatu tenggone walaupun nang sikil, walaupun sepatu dipakai di kaki, kita kalau punya uang, kita ingin sepatu yang mahal. Kita ingin sepatu yang bagus. Karena kita cinta pada diri kita. Lah, kita cintai orang lain seperti kita mencintai diri kita. Orang lain kita suka sepatu yang bagus, orang lain juga ingin suka sepatu yang bagus. Maka kalau kita sepatunya banyak, sepatu kita kan bagus semua. Banyak boleh kasih orang lain, karena sepatu itu tidak basi. Yang ukurannya sama. Tapi kalau makanan, kalau masih ke makanan itu ya karena makanan kita banyak atau sengaja kita beli makanan, kita kasih sayang terhadap orang lain. Tapi aja makanan wisora. Ya, ini antara lain. Ini bagus sekali. Konsep cinta, ya, konsep kita supaya tumbuh persatuan, maka dibangunlah rasa cinta terhadap sesama. Allah SWT dikatakan oleh Nabi, itu kan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang di bumi, semua disayang akan disayang oleh yang di langit, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita harus mencintai orang lain, harus cinta karena Allah itu pemilik cinta. Maka bagaimana kita mencintai orang lain seperti Allah mencintai makhluknya. Allah itu mencintai makhluknya sangat luar biasa. Di dalam Al-Qur'an ada ayat bunyinya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu, maksudnya kepada orang lain, terhadap sesama, mencintai, menyayangi, memberi. Berbuat baiklah kepada orang lain, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Coba kita ngarep Gusti Allah cepat, tapi kita kalau pengen dapat hadiah, ingin dapat keberkahan dari Allah, ingin lama terus. Tapi kalau kita kepada Allah sedikit, kita pengen modal sedikit tapi dapatnya banyak. Nah, kalau kita ingin keberkahan terus banyak, yang kita kepada Allah juga ini. Kalau sholat itu waktunya sedikit, maka ada zikir, maka wadkurullaha katsira, maka ingatlah kamu sebanyak-banyaknya. Jadi di luar sholat kita tetap ingat pada Allah, sehingga kita selalu berada di koridor yang benar. Ini antara lain. Jadi pertama, hadis ini mengisyaratkan kita agar menjaga persatuan dan kasih sayang terhadap sesama. Karena persatu itu sangat penting. Bersatu kita kuat, berpecah belah kita tamat. Yang kedua, kita menjaga persatuan, memberikan kasih sayang terhadap sama itu, menumbuhkan rasa cinta terhadap sama itu adalah agar iman kita sempurna, untuk menyempurnakan iman kita. Kemudian yang berikutnya, bahwa dengan semakin kita bisa memberikan perwujudan rasa cinta kepada orang lain, apakah kasih sayang, apakah memberi, apakah menolong, membantu, ya, maka itu akan memberikan nilai lebih seorang muslim. Jadi kelebihan seorang muslim adalah ketika dia idkhalus surur,
ketika dia bisa memberikan rasa gembira kepada orang lain. Nabi ketika ditanya, apa namanya, kan ada arba'u min sa'adatil mar'i, ada 4 pilar yang menjadi pilar kebahagiaan seseorang. Jadi salah satunya adalah an yakuna zaujatuhu sholihatan, yaitu pasangan hidupnya soleh, istrinya solihah. Jadi keluarga yang bahagia itu, beruntunglah kalau kita menjadi keluarga yang bahagia. Tapi syarat untuk menjadi keluarga yang bahagia itu, kebahagiaan itu didatangkan karena 4 hal. Pertama adalah pasangan hidup solihah, punya istri solihah. Ketika Nabi tanya, wadat solihah itu seperti apa? Kata Nabi, wong solihah itu duduk arane solihah. Bukan, ya nama solihah bagus, tapi tidak setiap nama solihah itu menunjukkan solihah, tidak. Kata Rasulullah, walaupun arane dur solihah, solihah itu adalah idza nadortaha syarrotka. Wong lanang duwe wong wadon, setiap kali apabila kamu melihatnya, melihat istrinya, syarrotka, ia menyenangkannya. Mulane wong wadon justru kudu paes teng ngarepe wong lanang, aja diwali nang ngarep wong lanang dewek maksudnya. Aja diwali nang wong yang nang sing lanange dewek. Apa ya? Keder-keder. Nah, tapi tampil di publik seperti selebritas. Parfumnya, bajunya, jalannya, gayanya, tasnya, dompetnya, penampilannya, dan lain-lain. Jangan seperti itu. Karena kata Nabi, wanita solehah itu bukan namanya, tapi idza nadortaha sarotka, angger dideleng nyenengi. Aja nyenengi mau ngarep tanggal 6 tok. Jadi dideleng nyenengi wong lanange kaya nggawa cangklong. Bawa bawaan. Nah, kemudian kayak ini. Lalu dia kita masih 10 meter panggil buka pintunya. Pelayanannya sangat istimewa karena wong lanangnya ngerti ke gawa duit akeh. Jangan seperti itu. Kita baik itu menyenangkan kapan saja. Itu solehah. Yang kedua, idza amartaha atau atka. Kalau kamu perintahkan, kalau kamu memerintahkannya, kamu perintah istrinya, atau atka, dia penuhi. Dia taati. Aja taat anggar tasa di duit taket toh. Ya, ini antara lain. Nah, tapi ibu kadang-kadang protes, ya orang kaya kue. Ya, ini antara lain. Jadi mau kadang-kadang kalau dipenuhi nanti perintah terus. Nah, bukan. Jadi wanita soleh itu seperti itu, kata Nabi. Maka dari itu soleh itu bukan nama, tapi adalah perilaku. Intinya begitu. Orang laki-laki juga seperti itu. Ya. Jadi dengan kita mencintai orang lain seperti diri kita sendiri, ya kita memberi juga baik, memperlakukan orang juga baik. Kalau mengapa kita perlakukan orang lain dengan adil? Karena kalau kita tidak adil, orang lain juga terluka, melukai rasa keadilan. Maka dalam hukum kan ada apa namanya, equality before the law, persamaan kedudukan di muka hukum. Kalau si A bisa dilaporkan, si B juga bisa dilaporkan. Kalau si B salah, hukumannya sekian dengan kesalahan yang sama, yang lain juga begitu, tidak ada keistimewaan. Nah, perlakukan orang lain seperti itu, maka kita harus adil dan lain-lain, ini antara lain. Jadi dengan kita mencintai orang lain seperti mencintai diri kita, itu akan meningkatkan nilai lebih seorang muslim, akan meningkatkan nilai diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita adil kepada orang lain, kalau kita baik pada orang lain, pada akhirnya untuk diri kita sendiri. Karena itu
meningkatkan nilai lebih kita. Yang keempat, hadis ini menyuruh kita agar berlomba-lomba berbuat baik terhadap sesama. Jadi berbuat pada orang lain itu jangan terpaksa, jangan dipaksa, tapi ayo kita berlomba-lomba, apik-apiklah karo wong. Jadi ini saya kira bagus sekali. Jadi kita mari berlomba-lomba berbuat baik. Oh, kalau semua orang berlomba-lomba berbuat baik, pembangunan masjid cepat selesai, pembangunan apa cepat selesai, berbagai macam PR-PR yang besar-besar yang ini menjadi ringan, bisa menjadi cepat selesai. Ini antara lain. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, bahwa keimanan yang baik, yaitu yang diwujudkan menumbuhkan rasa cinta terhadap sama itu akan menjadikan masyarakat itu bersih dan berwibawa. Masyarakat itu bagus dan berwibawa. Sekarang kalau masyarakat saling cinta, kan masyarakatnya bagus, kuat, damai. Tidak ada gesekan, tidak ada konflik horizontal. Cuma memang ini mudah teorinya, prakteknya berat. Nah, kadang-kadang kita, ya manusia itu kadang-kadang ada apa yang menimbulkan berat, Pak? Karena ada ego, ada egoisme, ada sifat-sifat orang itu ada egoisme. Ciri-ciri manusia itu egois itu adalah kalau kita lihat gambar foto, mesti sing deleng awake dhewe. Walaupun ana wong ayu sapira, foto kecuali sendirian atau orang diri kita nggak ada, sing deleng paling apik. Tapi kalau ada foto kita ada di dalamnya, walaupun ada berapapun orang segala macam, yang pertama dideleng awake dhewe. Gue lihat foto semua dileng, karena kita memang sangat egois, Pak. Walaupun awake dewek jelek, apa maning awake dewek hebat cara fisik. Ini adalah lain, itu egoisme orang. Karena egoisme yang berlebihan itulah kadang-kadang kita menjadi berat berbuat baik pada orang lain. Maka setiap kita akan berbuat baik pada orang lain agar tidak berat, itu bahwa berbuat baik pada orang lain hakikatnya itu untuk diri kita. Kita menolong orang lain itu hakikatnya untuk diri kita. Gus Jawa mengingatkan, lewat diri kita diberi rizki yang cukup. Misalnya berarti Gus Jawa percaya sampean kita bisa membantu itu. Maka ketika orang ini, jadi ketika kita diingatkan bahwa kita ada itu adalah sedang dipercaya dari Gus Jawa karena kita suruh bisa membantu. Nah, maka ada kalimat yang bagus, akeh disyukuri, sacuwil disabari. Ini antara lain. Jadi yang sedikit sabar, sing akeh syukur, yang banyak mau memberi, yang sedikit sabar. Ini sangat bagus. Ini antara lain. Jadi hadis ini menyuruh kita, mari kita berlomba-lomba membentuk masyarakat yang damai atau berlomba-lomba mendapatkan nilai kebaikan. Yang berikutnya adalah keimanan itu menciptakan keimanan yang baik, yaitu yang diwujudkan kita menjadi masyarakat yang bagus itu akan membentuk masyarakat yang bersih dan berwibawa. Oh, wong mukmin gue masyarakat beriman itu bagus. Maka cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan sesuatu yang mustahil jika masyarakatnya seperti itu. Kita bisa bentuk masyarakat yang bagus. Saya kira miniatur-miniatur dari model-model masjid seperti misalnya ya, kalau semua seperti di Jogokaryan itu bagus sekali. Menurut ceritanya katanya di masyarakat itu sebelumnya bukan orang cinta masjid. Lalu kemudian dari pengurus masjid itu dibentuk, setelah itu supaya masyarakat mau ke masjid, ya, masyarakat yang pegawai
pegawai yang kerja yang ini, kemudian mereka masjid itu membentuk kas uang yang banyak itu dikembalikan dari masyarakat. Kita mencari dana dari masyarakat, dikembalikan untuk masyarakat, dikasih orang yang bakat dagang, yang apa, sing dagang tahu, yang dagang makanan-makanan. Jadi uang itu untuk masyarakat, masyarakatnya dagang untuk jamaah. Maka senang dengan kehadiran masjid itu. Mereka dagang di masjid, jamaah beri di situ, masjidnya banyak jamaahnya, waktunya sholat mereka karena berdagang semuanya dan semua aman. Ya. Itu antara lain. Ini dan banyak sekali program-program sekarang yang sangat bagus. Semuanya adalah dalam rangka menjadi masyarakat yang kita saling. Kemudian sebaliknya hadis ini juga mengingatkan kita atau memperingatkan kita. Jadi masyarakat yang tidak mau bersatu, masyarakat yang tidak mau baik dengan orang lain, kita tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita. Masyarakat yang egois itu, masyarakat yang jauh dari keimanan itu, maka akan menjadi masyarakat masyarakat yang tidak baik, masyarakat yang egois dan yang penuh kebencian. Jadi kalau masyarakat itu jauh dari keimanan, kalau keimanan kan tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita. Masyarakat yang jauh dari keimanan, apalagi jauh dari kesempurnaan, maka akan lahir masyarakat yang egois satu dengan lainnya, tidak saling bekerja sama, mungkin hidup bersama-sama, tapi tidak bekerja sama. Seperti orang ujian kan bersama-sama, tapi kan nggak boleh bekerja sama. Kalau bekerja sama itu melanggar. Jadi tidak setiap bekerja sama itu bagus, di ujian nggak boleh bekerja sama. Nah, itu kan ujian. Nah, jadi kita mungkin hidup bersama-sama berdampingan, tapi bisa satu dengan lain saling ingin menghabisi. Karena itu hadis ini juga mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita jauh dari keimanan. Karena dengan keimanan itu akan menyatukan, tapi kalau kita jauh dari keimanan akan menjadi masyarakat yang satu dengan lainnya saling egois dan akan menumbuhkan kebencian satu dengan lainnya. Memandang orang lain dengan penuh curiga. Satu dengan orang lainnya saling mengejek bukan mengajak. Maka dari itu kan ada kalimat yang bagus, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Nah, ini antara lain. Tapi Bapak-Bapak hormati, semua itu, cinta itu supaya kita suka orang yang segala macam itu semua bisa dilahirkan dari hati, Pak. Organ tubuh yang paling penting di manusia itu hati, Pak. Bapak-bapak walaupun jalannya pakai kaki, itu supaya tidak jatuh. Orang mengatakan hati-hati, bukan kaki-kaki. Bapak-bapak jalan pakai kaki. Saya kalau kalimatnya bisa diterima oleh bapak-bapak mengatakan kalimat saya menyentuh hati. Padahal saya tidak menyentuh apa-apa. Jadi kalau kalimat saya tidak enak, bapak-bapak mengatakan kalimat saya menusuk hati. Ada orang yang kasar, plak, sing dikeplak apa namanya? Sing dikeplak sikile, tapi kakinya dikeplak, dia suruh plak. Dia mengatakan perbuatannya itu menyakitkan hati. Orang itu perbuatan menyakitkan hati. Kalau kita sering nyindir, ini malah perbuatannya menyakitkan hati. Maka dari itu semua bisa kita mulai dari hati, Pak. Supaya menimbulkan cinta yang bagus, cinta sejati adalah cinta yang lahir dari hati yang tulus. Kalau hatinya enggak, nanti cinta itu hanya katanya apik tapi enggak ini. Maka dari itu semua dibangun dari hati, Pak. Bu, maaf jalan ada jeglongan, hati-hati. Orang mau kaki-kaki, ya, mesti hati-hati. Jadi hati itu sangat penting. Itu kalau ada Dewi atau Nunung mencintai orang, itu tidak dikatakan idaman Nunung, tapi idaman hati Nunung.
idaman hati Dewi. Jadi orang yang disukai disebut pujaan hati. Kalau saya ngomong nggak enak disebut menyakitkan hati. Padahal saya misalnya ini segala macam. Jadi maka dari itu supaya kita bisa ini, nomor satu hatinya dibersihkan. Dalam kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza solahat fa idza solahat fa solahal jasadu kulluh. Idza solahat fa solahal jasadu kulluh. Jika hatinya baik, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan idza fasad, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, segumpal itu adalah hati. Maka dari itu wong bisa seneng ya atine apik, wong bisa sengit ya atine jelek, semua dari hati. Maka dari hati itu mari kita mulai dari hati. Dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an itu ada hati itu ada 3. Ada qalbun salim, yang kedua ada qalbun marid, yang ketiga ada qalbun mayyit. Dalam surat Asy-Syu'ara itu ada disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari kelak di mana harta, kedudukan enggak ada nilainya. Anak-anak enggak ada nilainya, enggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Oleh karena itu mari agar kita bisa mencintai orang lain, misalnya ini segala macam, untuk menyempurnakan keimanan kita, mari kita bangun hati kita. Karena cinta itu lahir dari hati. Hati akan melahirkan cinta, cinta melahirkan energi kasih sayang segala macam. Maka mari kita mulai dari hati. Ngaji ini adalah menata hati. Ngaji ini menata hati. Kalau ketika Nabi ditanya di mana takwa itu, kata Nabi at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, yaitu di hati. Oleh karena itu penting sekali. Yang kedua ada hati yang jelek, yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit bisa dandani, seperti ini bisa dandani. Yang repot yang qalbun mayyit, itu nggak bisa dandani. Mati sangel. Nah, qalbun mayyit itu ya orangnya bisa saja hidup, tapi kayak robot melaku. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut diingatkan, tidak diingatkan, anak ngaji, anak umaprak masjid, nggak pengaruh. Tapi kalau marid, ya kadang-kadang fluktuatif, kadang-kadang metu tambengnya, kadang-kadang metu medude, kadang-kadang keluar ini, tapi masih bisa ini dengan cara apa? Banyak datang ke majelis taklim, banyak ngaji, banyak baca Quran. Itu Quran itu akan meningkatkan, itu akan memperbaiki hati kita. Maka ada tombo hati. Tombo hati satu adalah maca Quran sama maknane. Baca Quran. Nanti hati kita akan ini ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, banyak menyebut Allah, itu akan menjadikan hati tenang. Jadi obatnya supaya kalau hati kita tidak salim, tidak sehat, kita masih bisa disehatkan, yaitu dengan banyak ngaji, banyak zikir. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan itu hadis yang ke-13. Mari kita sayangi orang lain, mari kita bantu orang lain, mari kita memandang orang lain seperti pandang diri kita. Orang lain suka sesuatu, kita suka sesuatu, orang lain akan suka insya Allah. Kalau kita benci sesuatu, orang lain benci. Maka kita akan punya kekuatan untuk berbuat baik pada orang lain. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf jika banyak kurangan. Ba'da Isya tidak ada tanya jawab untuk hari ini, karena saya ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.